Life could be a dream. Life could be a dream. Gue Benia William. Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, sesuai judul kali ini gue bakal ngebahas tentang motor yang lagi happening banget saat ini, yaitu Kawasaki ZX25R atau yang biasa dikenal dengan Ninja 2.5 4 silinder. Nah, apa yang mau gue bahas sekarang? Gue mau bahas tentang updatean terbaru dari spesifikasi ZX25R terbaru ini. Nah, selain itu, di sisi lain gue juga bakal membeberkan opini gue tentang data-data tersebut. Oke, daripada banyak basa-basi, mari kita mulai dari sekarang. Oke guys, gue punya datanya sekarang. Nah, data yang gue ambil itu dari Instagramnya Om Iwan Banaran. Nah, nama IG-nya Iwan Banaran Blog. Ntar gue kasih ya di sini ya di layar. Nah, ini diupload 2 hari yang lalu, berarti tanggal 22 Mei 2020. Nah, bisa dibaca ya di atas ya, ada tulisan the only inline 4 in the 250cc class, bawahnya Ninja ZX25R. Nah, yang poin pertama, Kawasaki Screaming Inline 4. Nah, ini basic ya, semua udah pada tahu kalau motor ini punya kapasitas per silinder 250 cc. Yang kedua, World SBK Chassis Design Thinking. Nah, yang kedua ini lumayan menarik ya, karena mungkin sebagian orang mikirnya ini kan chassisnya bukan Delta Box. Tapi kalau gue pikir ya nggak harus selamanya chassis bagus itu Delta Box sih. Sama kalau emang desainnya udah rigid, udah bagus, sudah kokoh, terus desainnya juga modern ya it's okay. Juga yang gue lihat sih oke-oke aja sih. Yang masalah berat kita semua belum tahu lah ya, soalnya kan belum ada keluar tuh ya kayak gitu ya, berat ininya apa, chassisnya apa segala macem, distribusinya kayak gimana. Nah, cuma kalau dipikir-pikir chassis ini tuh udah pernah dipakai di rivalnya malah ya, kayak CBR 250RR itu chassisnya mirip. Kalau dilihat-lihat kayak dari ini, gue kasih gambarnya di sini ya, di apa kayak bagian tengah chassisnya tuh kalau dilihat-lihat tuh yang terekspos itu mirip lah sama chassisnya CBR 2.5RR yang terbaru. Cuma kalau menurut gue sih oke. Selama emang perhitungannya udah bagus kan, namanya juga motor pabrikan, pasti perhitungannya, researchnya udah mendetail. Oke, yang ketiga ada electronic throttle valve. Nah, ini yang menurut gue yang paling menarik nih. Gue masih belum ngerti electronic throttle valve itu persisnya kayak gimana. Coba yang gue langsung tertuju tuh, electronic throttle valve tuh bisa jadi kayak VVA-nya Yamaha, kayak variable valve actuation-nya. Jadi di RPM bawah dan di RPM atas tuh valve-nya tuh yang bekerja beda gitu, ada durasinya, ada variabelnya. Nah, itu kan keren gitu. Mungkin gue bisa digambarin kayak gini kalau emang ini beneran kayak VVA ya. Jadi mungkin sebagian orang kan fokusnya ke tenaga bawah dari Kawasaki ZX25R ini, karena dia cuma 250 cc terus 4 silinder, orang mikirnya torsinya pasti bakal B aja gitu, gak gimana-gimana. Nah, cuma yang gue pernah nonton dari YouTube-nya salah satu vlogger otomotif itu, Om Michael dari pihak Kawasaki Indonesia itu bilang dari awal dibuatnya motor ini tuh udah dipikirin gitu kalau emang torsi ini pasti bakal dikhawatirkan karena emang dari kapasitas mesin dan silindernya itu kan. Cuma mereka bilang itu udah dipikirin dari awal dan udah terhitung jelas lah, jadi nggak perlu diraguin lagi. Gue sih nangkepnya itu. Nah, hubungannya sama si electronic throttle valve ini mungkin ada pada karena pihak Kawasaki Indonesia mau bikin torsinya nih motor gak biasa-biasa aja, pengen dikejar lah torsi bawahnya. Itu dibikin, makanya knalpotnya kan pendek kan, underbelly. Nah, itu kan berpengaruh pada torsi bawah, jadi torsi bawahnya mungkin lebih bagus. Nah, cuma kan
orang mikirnya kalau ngangkut underbelly itu bikin tarikan atasnya agak kurang. Nah, dari electronic throttle valve ini dia ngebantu kinerja tarikan atas di motor supaya bawahnya oke, atasnya juga oke. Nah, buat gua ya, electronic throttle valve ini salah satu fitur yang kalau emang beneran dia kinerjanya kayak VVA, kayak ya VVA sih setahu gua, VTEC gitu ya, itu sih oke banget. Soalnya ya emang itu yang dibutuhkan oleh motor-motor zaman sekarang supaya kinerja mesinnya tuh gak flat gitu-gitu aja gitu. Jadi ada kayak ada tenaganya tuh bukan yang tipe di bawah aja, di atas aja, tapi ini ngisi terus gitu kan enak gitu motornya. Lanjut ke poin keempat. Oke, lanjut ke poin keempat. Ada center ram air. Center ram air itu apa sih? Jadi dia intake dari udara untuk masuk ke mesin ya. Itu dia berada di tengah, di bagian depan tuh, di mukanya. Ada yang kayak ciri khasnya ZX lah, ZX series. Jadi lubangnya di tengah gitu. Menurut gua sih ya ini bagus-bagus juga, cuma mungkin orang mikirnya udah ya udahlah di tengah, cuma intake di tengah ya udah, apa yang spesial gitu. Fitur ini udah dipakai sama ZX series tuh udah dari tahun-tahun jebot. ZX 10 yang lama, ZX 6 yang lama dipakai. Bahkan ZX 25R dulu juga kalau nggak salah, apa koreksi gue kalau gue salah ya, cuma tau gue sih gitu dari ZX yang dulu tuh udah pakai center ram air ini. Kalau ZX 2.5 kan dia ada di kiri sama kanan ya kan, di dekat lampu. Nah di situ kalau di tengah, jadi dia nggak ada hambatan sama sekali, udah dari depan ngeflow langsung masuk ke dalam, jadi kan lebih lega. Lanjut ke fitur kelima, assist dan slipper clutch. Assist slipper clutch ini udah awam lah ya buat kita di sports bike zaman sekarang. Dia 15 VVA itu kan dipakai, terus ada Ninja 2.5 yang sekarang juga udah assist slipper clutch kan ya. Nah itu sih menurut gua oke ya, pergantian gigi jadi halus, engine brake jadi halus. Oke guys, lanjut ke radial mount monoblock caliper. Nah, ini juga menarik nih. Kalipernya udah radial monoblock. Ini gokil sih. Monoblock tuh apa ya? Dia jadi cetakan kalipernya tuh gak 2 piece atau berapa yang dibautin. Ini enggak, jadi dia satu bongkahan gitu. Gak ada sambungan, gak ada apa. Nah, terus 37 mili. Ini bener gak 37 mili? SFF BP inverted fork. Nah, shock depannya itu kalau gue nggak salah dia modelnya jadi menganut yang kayak spesifikasinya kayak spesifikasi shock depannya Saber 2.5 RR. Jadi antara shock kiri dan kanan itu fungsinya berbeda. Poin 8 yaitu horizontal backlink. Nah, apa itu horizontal backlink? Jadi dia ya seperti kalian tahu lah ya, link untuk suspensi belakang. Cuma nih yang spesial adalah ya ini horizontalnya itu. Fitur ini udah dipakai di ZX10R. Nah, kelebihannya apa nih pada link suspensi belakang pada umumnya? Dia berdiri. Nah, bentuknya berdiri gitu. Terus ini swing arm, ini shock. Jadi yang gue tangkap sih sini, dia getarannya pasti bakal lebih minim, terus dia bakal lebih stabil. Terus shock yang dipakai juga gak harus panjang-panjang banget stroke-nya, soalnya linknya aja udah tinggi sendiri ya. Jadi yang gue tahu nih bakal lebih rigid, bakal lebih stabil, bakal lebih balance lah. Terus masalah bumpy apa segala macam, setahu gue sih bakal lebih bagus sih kayaknya. Lanjut ke poin 9, ada radial tires. Basic sih ya, namanya ban mah. Radial tires tuh setahu gue kan dia yang biasa di awalnya digunakan untuk kayak truk-truk ringan gitu kan, jadi mungkin lebih kuat, lebih nempel sama aspal. Ke 10, LED lighting. Nah, emang ya ini penting banget. Motor sekarang lampunya LED tuh kuno gitu kan, nggak kekinian banget, emang udah wajib lah. Cuma emang sih yang perlu lebih ini di lampu sennya itu belum LED tuh kalau gue lihat ya kan, kayak
kayak ninja yang sebelumnya aja, jadi belum LED ya. Cuma kalau udah LED sih ya makin bagus sih pasti, kayak si Z900 gitu kan yang baru udah pakai LED semua. Tapi nggak apa-apa, oke, bisa diganti ini kan. Oke, lanjut ke poin ke-11. TRC Kawasaki Traction Control. Ya ini sih yang lumayan wah buat fiturnya ya. Ada KTRC. Buat yang nggak tahu, KTRC tuh dia traction controlnya punya Kawasaki, makanya namanya ada Kawasakinya kan. Keren sih, motor sport 2,5 4 silinder ada KTRC, kayak kakak-kakaknya itu keren. Ya walaupun X-Max sih udah pakai sih ya, X yang baru udah pakai traction control, X-Max juga. Yang pasti kebantu waktu hujan, jalan becek apa itu, jadi bannya nggak bakal slip, meminimalisir terjadinya ban selip lah, pleset gitu ya. Karena perputaran rodanya itu udah terhitung, kalau misalkan berlebihan atau apa pasti bakal di-cut sendiri dari sistem komputernya. Lalu ke 12 ya, KQS Kawasaki Quick Shifter dalam kurung SE. Nah ini yang gokil banget, menambah bocoran, soalnya ada dalam kurung SE. Berarti nih motor kemungkinan bakal di launching dalam 2 series standar dan series special edition. Nah special editionnya ini, yang special edition, khusus special edition dilengkapi dengan Kawasaki Quick Shifter. Lu bayangin, 2,5 udah ada quick shifter dari bawaan pabrik. Yang 600 cc aja masih banyak yang belum ada quick shifternya dari pabrikan. Yang baru-baru sih udah ada sih ya. Cuma kan beberapa emang ada yang nggak ada gitu. Ya gokil sih, punya quick shifter bawaan pabrik pasti lebih halus daripada lu pada beli aftermarket gitu kan. Masalah kebantu sih gue nggak tahu, cuma kalau namanya dipakai di track balapan lu pasti bantu banget. Apalagi kalau ada auto blipper kan mantep banget tuh. Terus yang terakhir, power modes full or low. Nah ini sekalian gue mau nyinggung buat para fanboy kali ya, bisa dibilang ya, yang selalu dengan hadirnya Kawasaki ZX 250R ini meremehkan yang terdahulunya kayak Saber 250RR. Cuma kalau menurut gua dengan adanya Saber 250RR ini ngebantu banget untuk motor kelas 250 cc itu punya standarisasi yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Saber 250RR tuh gokil untuk keluaran motor tahun 2019 ya kalau nggak salah, 2018 atau 2019 ke atas gitu. Karena seperti yang kalian tahu, Saber 250RR tuh udah dilengkapi dengan power mode, sudah dilengkapi dengan throttle by wire, which is itu dipakai di Kawasaki ZX 250R yang bakal launching ini. Nah, jadi menurut gua dengan hadirnya Saber 250R itu membantu untuk creator dari ZX 250R ini menciptakan sesuatu yang baru, yang fresh untuk ZX 250R. Contohnya ada tadi power modes dan throttle by wire. Kenapa gua bilang throttle by wire? Karena waktu yang ada di rilis di Tokyo itu modelnya itu kalau nggak salah tuh di holder saklar kanannya itu ada tulisan throttle by wire. Itu kan, jadi throttle by wire tuh buat yang nggak tahu, dia sistem gasnya, throttle-nya itu salurkan melewati sensor, bukan lewat kabel lagi. Jadi udah komputer yang kerja. Jadi gak bakal ada gejala kabel gas putus, gak bakal apa, aman lah jadi. Nah, lalu yang menarik kalau kalian lihat di captionnya dari postingannya Omniwan Banaran tuh ada tulisan gini, tambahan satu lagi, immobilizer. Gue seneng banget sih dengan kabar ini bang, walaupun gue sebenarnya gak bakal beli karena gue gak ada duit. Nah, immobilizer ini motor ya udah paket lengkap lah kalau gue bilang. Lengkapnya dalam arti fitur, oke? Contohnya nih, motor kenceng iya, terus fiturnya juga banyak, maksudnya fiturnya kayak buat performance-nya, fitur performance-nya udah oke, udah menunjang banget, model juga oke. Suaranya gila, 4 silinder cuy, gila, gak usah beli yang 200 juta ke atas sudah dapat motor 4 silinder brand new, all new ya kan, fresh pokoknya. Lu beli tinggal pakai sama servis ya kan. Terus ada immobilizer, jadi lu keren iya, nyaman iya, terus aman juga iya.
Karena buat apa kalau motor keren, performance-nya oke, tapi kalau nggak aman kan gimana gitu. Lu beli motor, lu banggain pakai duit lu sendiri ya kan, lu modif keren-keren, terus tiba-tiba hilang di balik, kan gak lucu ya kan. Lu pasti ya stres gitu, mungkin motor yang udah sayang tiba-tiba hilang karena fitur keamanannya kurang. Nah ini dia ada immobilizer. Jadi gue gak ngerti, dia kayaknya bukan keyless, soalnya immobilizer bukan keyless kan. Jadi mungkin dia kayak smart key. Jadi lu ngantongin alarm, ngantongin remote sama kuncinya tuh yang ada di motor, remote-nya lu kantongin. Jadi kalau misalkan tanpa remote itu lu gak bisa muter kuncinya, maksudnya gak bisa hidup motornya. Itu kan bagus ya, walaupun mungkin kalau keyless juga lebih keren sih. Jadi kayak Ninja 2.5 yang sebelumnya, yang 2 silinder kan ada yang keyless. Nah, mungkin keyless lebih keren, cuma gue gak ngerti ya, pasti udah ada perhitungannya kenapa dipakai immobilizer bukan keyless. Yang jelas secara fitur keamanan nih udah cukup, udah oke ya kan. Nah balik lagi, menurut gua apakah ini worth it untuk dibeli? Ya gua, kalau gua dengan harganya yang pernah beredar tuh ya, yang salah satu toko aksesoris motor juga pernah ini tuh ada yang di Jakarta itu, dia bilang 90 jutaan. Menurut gue sih worth it aja. Orang kita bayar 2,5 sama Ninja terbaru aja yang paling tinggi harganya udah 70-an kan kalau salah kan. Lu bayangin kalau emang benar 90-an berarti nambahin 20 jutaan aja lu udah dapat silinder spesifikasinya kayak gitu. Itu kan worth it menurut gua. Coba kalau emang harganya 100 lebih sih ya tetap worth it sih. Selagi di bawah 120 juta itu menurut gua masih oke sih. Karena daripada lu beli kayak sorry to say misalkan kayak mobil tua, ya gue no offense ya buat mobil tua, tapi kalau gue pribadi gue males punya motor tuh yang baru beli aja perawatannya udah gonong gini, udah harganya sendiri udah melejit untuk perawatannya sendiri. Jadi mendingan ya gue beli motor yang baru, ya walaupun ada plus minusnya tapi kan ya lu motor baru, lu terima barang baru gitu. Tahun baru, teknologinya juga modern ya kan. Dan itu sih gua, kalau menurut gua sih worth it aja dengan harganya yang sempat beredar itu. Ya walaupun harga resminya belum rilis, tapi kan kita baru ya menghitung-hitung lah ya. Menurut gua sih oke sih ya kalau harganya emang beneran segitu. Apalagi kalau emang beneran 90 jutaan sih, wah cuy, kalau gua punya duit sih gua mungkin beli. Kan gua gak ada duit. Nah untuk kedepannya, untuk company gue sendiri, untuk kedepannya tuh gue yakin kayak brand-brand lain mungkin akan mempertimbangkan motor 250 cc 4 silinder ini, karena eranya itu udah sedikit berganti dari yang 2 silinder ke 4 silinder. Ya dulu sempet sih tahun-tahun dulu ya kan 4 silinder, cuma kan habis itu rame 2 silinder, sekarang 4 silinder naik lagi. Ya oke sih menurut gua, karena kalau misalkan ada yang bilang yang lain mau ikut-ikutan doang, kalau sakit bikin 2 silinder, orang bikin 2 silinder, bikin 4 silinder, ntar 4 silinder. Ya nggak gitu juga sih, karena emang ada brand yang emang berani menjadi pionir untuk memasarkan suatu segmentasi yang baru, ya pasti brand-brand lain juga akan mengikuti. Karena ya apalagi kalau peminatnya banyak, itu kan menaikkan pasar dari produk dia juga kan, dari brand-brand dia juga. Nah kalau ada yang bilang yang itu Kawasaki leads not follow, yang lain cuma ngikut-ngikutin doang, ya enggak juga. Dulu kan ada, kalau pasti kalian tahu lah ya, Suzuki Satria R itu kan Kawasaki juga pernah bikin yang serupa kan, namanya Kawasaki Artin. Gue nggak bilang Kawasaki niru apa gimana ya, tapi kalau emang Satria R sendiri laku, Kawasaki bikinnya serupa kan nggak salah juga ya kan. Ya mau itu produknya bakal laris manis atau gagal juga ya nggak masalah juga. Itu kan udah hak dia juga mau luncurin produk itu kan. Kalau Honda bikin Xpander 4 silinder ntar Erdo, terus Yamaha bikin Erdo 4 silinder kan nggak masalah juga, malah bagus dong. Jadi pasarnya nggak cuma Kawasaki doang, jadi ada rival-rivalnya. Jadi
opsi kalian memilih motor tuh lebih banyak lagi, kan bagus. Apalagi buat fanboy yang gak suka Kawasaki kan bisa beli Saber 4 silinder nanti kan, who knows, bisa beli 5 silinder kan, siapa yang tahu. Nah, jadi mungkin sekian aja video tentang ZX25R dari gua. Kalau misalkan gua ada salah kata mau dimaafkan, karena gua bukan orang yang maha tahu, tapi ini gua cuma memberikan opini gua aja. Yang jelas, kalau gua ada salah tolong koreksi di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kasih gua like. Dan kalau kalian berpikir ini video bermanfaat, boleh di share. Dan yang pasti jangan lupa subscribe di channel gua, karena konten gua berisi tentang berbagai genre-genre, dari sport, dari olahraga gua sendiri, terus ada otomotif juga, kadang gua nge-vlog. Jadi ya bantu gue biar makin semangat deh bikin video. Oke guys, see you on my next video. Ciao, God bless you.